Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Safira Taya Putri dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4A dengan NIM 019. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Dindin Ridwanuddin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan 12 materi yang sudah saya pelajari selama di semester 4 ini dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Materi yang pertama itu ada deskripsi kata benda. Apa sih deskripsi kata benda itu? Menurut KBBI, kata benda adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berwujud atau berjasad. Sedangkan deskripsi itu adalah bentuk atau wacana yang digunakan untuk melukiskan atau menggambarkan dengan kata-kata, wujud, atau sifat. Selanjutnya itu ada karakteristik kata benda. Yang pertama itu ada berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan frasa atau kelompok kata, dan yang ketiga itu menggunakan subkelompok sebagai kata benda. Nah, selanjutnya itu ada kata benda konkret dan kata benda abstrak. Apa sih perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak itu? Kata benda konkret adalah sebuah objek yang bisa diamati dengan panca indera kita. Sedangkan kata benda abstrak adalah sebuah objek yang tidak bisa diamati dengan panca indera kita. Materi yang kedua itu ada identifikasi diri. Apa sih identifikasi diri itu? Identifikasi diri meliputi penulisan nama dan identitas yang mencakup ciri khas individu. Nama tersebut digunakan untuk mengenali dan membedakan orang, tempat, benda, atau ide, dan dapat mencerminkan usia, alamat, hobi, dan anggota keluarga. Materi yang ketiga ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan merupakan sebuah kalimat yang pemakaiannya biasanya digunakan untuk awal berkomunikasi, berinteraksi dengan seseorang, dan bentuk yang digunakan untuk menyapa seseorang. Cara menghormati kepada sesama agar lebih akrab dan dikaitkan dengan norma dan budaya dalam masyarakat. Penggunaan kalimat sapaan itu biasanya memperhatikan norma dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat serta menyesuaikan dengan tempat, waktu, dan situasi yang sedang terjadi pada saat percakapan langsung. Materi keempat ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang digunakan untuk menggambarkan latar belakang atau situasi. Lalu prolog itu adalah bagian pembuka cerita yang memberikan gambaran awal, sedangkan epilog itu adalah penutup cerita yang menyimpulkan atau memberikan pesan. Nah, selanjutnya itu materi kelima ada jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Apa sih membaca itu? Membaca adalah keterampilan berbahasa tulis yang penting untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang membantu meningkatkan daya pikir dan wawasan seseorang. Ada berbagai jenis membaca, yaitu membaca cepat, membaca sekilas, membaca nyaring, dan membaca senyap atau dalam hati. Lalu, apa sih petunjuk itu? Petunjuk adalah suatu ketentuan yang memberi arahan kepada seseorang yang berfungsi untuk memberitahu atau membimbingnya tentang bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dengan baik dan benar. Misalnya itu membaca petunjuk seperti petunjuk resep atau penggunaan obat. Materi yang keenam ada tata cara membaca puisi dan membaca teks. Apa sih puisi itu? Puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna.
karya sastra yang singkat, padat, dan menggunakan bahasa yang indah. Sementara itu, prosa adalah tulisan yang digunakan untuk menyampaikan cerita, gagasan, atau informasi secara objektif dan struktur ritmis yang jelas. Lalu membaca puisi itu membutuhkan lebih dari sekedar memahami setiap kata, namun juga harus mengartikan makna keseluruhan puisi tersebut. Sedangkan membaca teks itu sangat penting untuk mempertimbangkan maksud penulis dan konteks di mana karya tersebut dibaca. Materi ketujuh ada menulis tegak bersambung. Apa sih menulis tegak bersambung itu? Menulis tegak bersambung merupakan susunan huruf demi huruf dari kalimat yang bermakna, ditulis tegak lurus dan tanpa huruf miring. Ada 3 jenis huruf tegak bersambung, yaitu bersambungan huruf yang ekstrim, lalu ketersambungan antara kata, dan ketersambungan parsial. Selanjutnya, materi ke-8 itu ada ringkasan. Apa sih ringkasan itu? Ringkasan atau sering juga disebut dengan istilah precis adalah bentuk singkat atau ringkas dari sebuah karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari karangan aslinya. Kata precis itu sendiri mempunyai makna memangkas. Sementara itu, ikhtisar adalah memendekkan sesuatu bacaan dengan mengambil bagian penting tanpa harus membaca keseluruhan dokumen atau teks yang panjang. Lalu apa sih bedanya ringkasan dan ikhtisar itu? Perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar adalah ringkasan itu menyusutkan informasi dari suatu teks menjadi versi yang lebih pendek, tetapi tetap mencakup poin-poin penting. Sedangkan ikhtisar lebih cenderung merujuk pada gambaran singkat yang lebih formal dan terstruktur. Seringkali digunakan sebagai bagian dari dokumen resmi atau laporan untuk memberikan pemahaman yang cepat kepada pembaca. Materi ke-9 ada parafrase. Apa sih parafrase itu? Parafrase adalah mengubah kata-kata tanpa mengubah maksud asli teks. Parafrase juga digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dalam kalimat yang berbeda tetapi dengan ide yang sama, sehingga menciptakan sesuatu yang sangat berbeda dengan teks aslinya. Adapun langkah-langkah parafrase, yaitu membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra, lalu memahami jenis perubahan yang akan dilakukan dan mengungkapkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Materi ke-10 ada surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah dokumen tertulis yang digunakan dalam konteks dinas atau lembaga yang isinya bervariasi, mulai dari pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, pertanyaan, sanggahan, tuntutan, gugatan, protes, dan lain-lain. Contohnya itu seperti surat jabatan atau dinas. Misalnya itu surat tugas, surat perintah, surat instruksi, dan surat keputusan. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang berisi urusan atau hal-hal pribadi yang dikirim oleh seseorang kepada anggota keluarga, teman sejawat, atau individu yang sudah dikenal secara baik secara personal. Contohnya itu seperti surat izin dari orang tua, surat cinta, dan undangan ulang tahun. Materi ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir diartikan sebagai sebuah dokumen untuk mencatat atau merekam data transaksi, juga sebagai alat penetapan tanggung jawab
dan permintaan atau perintah untuk dilakukannya suatu kegiatan. Atau definisi lain juga bisa diartikan sebagai sebuah helai kertas isian atau surat isian yang sudah diisi dan segera harus diberikan kepada bagian pendaftaran. Sedangkan kwitansi adalah tanda bukti pembayaran sejumlah uang yang dibuat oleh pihak penerima uang dan diberikan kepada pihak yang membayar. Kwitansi harus dibubuhi materai pada jumlah tertentu sesuai aturan yang berlaku. Nah, itu dia 12 materi yang sudah saya pelajari selama di semester 4 ini dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa menambah wawasan bagi kalian semua yang nonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.